Hello, apa kabar? Oke, selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio. Arti hadir Scorpio untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk Januari tahun 2022. Ya, arti hadir Scorpio untuk pasangan Scorpio. Oke. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Scorpio, apa kabar? Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Oke. Yang belum subscribe, yang belum like, tolong subscribe. Saya lagi ngumpulin subscribers. Jadi kenang-kenangan di tahun 2021 ya. Boleh juga dislike, kalau nggak suka boleh dislike, nggak masalah ya. So, ini general reading, bisa vice versa, bisa energinya bergeser lebih cepat atau sudah terjadi, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Saya akan tebar untuk kejujuran terdalam dari pasangan kamu sebelum kita lihat arti hadir kamu. So, menurut saya perlu kamu tahu tentang sisi terjujur dari dia selama dia menjalani hubungan dengan kamu atau kebersamaan kalian di tahun 2021. Ini menjadi penting karena bisa membuat hubungan kamu di 2022 ini nanti bentuknya seperti apa. Ya, jadi kamu bisa punya gambaran untuk hubungan yang akan kamu bangun di 2022 seperti apa yang akan kamu jalani dengan pasangan kamu. Oke. Kita mulai. Scorpio, please clarify. My darling angels, please clarify Scorpio. Sisi terjujur, the truth, energi dari pasangan Scorpio. Untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Sisi terjujur dari pasangan Scorpio untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you, thank you. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, Scorpio. Ini deck pertama. Ini deck kedua. Ini deck ketiga. Oke. Bottom of the deck. I cannot stop thinking about you. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Oke. So dia mikirin kamu terus, Scorpio. I cannot stop thinking about you. Dia mikirin kamu terus. Mungkin kalian gak berpisah, tinggalnya masih bareng tapi kayak orang asing aja mungkin ya. Atau mungkin memang udah separation atau masa jeda. Oke, sekarang kita lihat di deck pertama kamu. Di sini ada I don't react
when people mention you. See, aku tidak merespon atau tidak bereaksi ketika orang lain ngingetin kamu gitu tentang dia. Ngingetin dia tentang kamu. Ya, jadi mungkin ini kalian temenan, ini di circle yang sama. Jadinya dia tahu kamu tahu dia gitu loh. Cepet banget informasinya. So I don't react when people mention you. Waktu orang-orang di sekitar dia ngomongin kamu, dia nggak, biasa, dia diem aja gitu, nggak ada reaksi dari dia. Jadi pendengar yang baik aja gitu loh. Kamu harus tahu banyak orang yang mention kamu gitu di situ. Jadi bahan omongan ya. Jadi pusat perhatian. Oke, ini kartu kedua. I feel you leaving me behind. Aku ngerasa kamu tinggalin aku di belakang. Jadi kayak kamu udah ninggalin aku, kamu udah jalannya beda sama aku nih. Dia ngerasa kayak gitu. Kamu udah jalannya udah jauh di belakang aku, udah beda gitu, beda arah. Gitu, udah nggak seiring sejalan gitu loh. I feel you leaving me behind. Kamu udah ninggalin dia jauh di belakang dia gitu loh. Jauh di depan dia, sorry. Jadi kayak udah nggak sejalan, nggak seiring sejalan. Sorry ya berisik. Jadi udah nggak seiring sejalan lagi. Kamu udah fokus sama diri kamu, seolah-olah kamu lupain dia gitu loh. Di belakang kamu jauh banget. Kamu udah 1000 langkah jauh di depan dia. So, dia ngerasa kamu tinggalin dia di belakang. Oke. Udah jauh lah gitu, nggak seiring sejalan. Oke. Walaupun bersama, ini kayaknya juga masih ada beberapa yang bersama, tapi kayak udah kayak orang asing pasangannya. Oke. Di sini D ketiga, I want to feel that way again. Aku ingin ngerasain lagi. Terutama tentang kebersamaan kalian. Karena kamu udah jauh tinggalin dia. Oke. Makanya dia jadi pendengar yang baik ketika dia masih satu circle dengan kamu, orang-orang mention kamu, dia jadi pendengar yang baik, dia nggak bereaksi. I see. Oke, so ini dia, makanya bottom of the deck kamu. I cannot stop thinking about you. Dia nggak berhenti untuk mikirin kamu. Karena udah nggak ada komunikasi lagi sepertinya, dan udah jauh. Kamu udah berbeda arah sekali sama dia. Kamu punya jalan, udah jalan sendiri. Dan dia udah gak jadi prioritas kamu lagi. So ini yang dia ingin speak up sama kamu. Oke? Scorpio. Kita lihat dari 78 deck. My darling angel Scorpio, please clarify. My darling angels, please clarify Scorpio. Energi, arti hadir Scorpio untuk pasangan Scorpio. Scorpio Sun, Scorpio Moon, Scorpio Rising di Januari tahun 2022. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Scorpio. Seperti biasa saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan kamu, baris ketiga arti hadir kamu, serta ada bottom of the deck. Karena kita melihat dua sisi, butuh pemikiran objektif bahwa ini bisa vice versa. Baris pertama, baris kedua
bisa tidak resonate sama sekali atau mungkin sudah terjadi. Ini energi banyak orang, oke? Baris pertama energi kamu, the justice energy, four of swords, dan energi the strength energy. Ada Leo, Librans di sini. Kamu bisa dealing dengan Leo, Librans di sini. Dan baris kedua, Four of Cups, the Sun energy, Nine of Pentacles. Baris ketiga arti hadir kamu. Di sini ada Nine of Wands, Queen of Swords, Page of Wands. Bottom of the deck, Ace of Cups. Love unconditionally. Cinta satu-satunya di sini tanpa syarat. Bisa juga dengan cinta yang tulus. Ini yang kamu punya untuk dia. Ini yang kamu punya untuk dia. Four of Cups di sini kamu ingin bertemu, and then mungkin juga hubungan kamu ada tripartite relation, atau kamu ingin bertemu, komunikasi sama dia, tapi kamu stuck karena dia abaikan kamu. Maka di sini kayak butuh pihak ketiga atau orang lain sebagai mediator. Oke, the tower moment, situasi yang sulit dikendalikan. The universe jadi wasit di antara kamu dan dia. Oke, jadi wasit. Jadi harus gimana? Hati-hati menabur karma. Karena pasti langsung dituai. Situasinya cepat terjadi, boom situation. And di sini ada Ace of Wands. Action, tindakan. Hati-hati dengan tindakan kamu. Perhatikan semua tindakan kamu. Baik di hati, di pikiran, maupun dalam tindakan nyata dengan seluruh indrawi kamu. Oke, di sini kamu menunggu untuk bisa bertindak. Sepertinya dari pihak kamu ingin menaklukkan situasi. Ya, ingin menaklukkan situasi. Karena kamu merasa bahwa kamu masih mencintai dia. Tapi di sisi lain kamu ingin hubungan yang adil. Ada situasi karma di sini, makanya tadi saya bilang hati-hati untuk menabur karma, karena ada waktu menuai karma tuh cepat sekali, karena di sini ada the universe sebagai wasit, the tower moment. Situasinya akan mendadak berubah total dan di luar kendali. Oke? Hati-hati. So, energi dari Librans, Leo di sini. Librans kembali energi cukup mendominasi Leo dan Librans ya. Juga di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus di sini. Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo di sini. Bisa energi aja, bisa energi aja ya. So kita mulai dari energi kamu. Baris pertama. Di sini ada the justice energy. So the justice energy tentang balance, karma situation, keadilan di sini. Tabur tuai selalu terjadi. Ini hukum alam, udah nggak bisa diganggu gugat. Tidak tertulis mungkin, tapi semua makhluk merasakan situasi karma, keadilan dari Sang Pencipta, pengawas perbuatan tindakan kita. Ini keadilan. Bisa tentang status hubungan yang kamu inginkan adalah status hubungan dengan legalitas, dengan hubungan yang jelas, dengan status yang jelas di sini. Karena kamu ngerasa dia satu-satunya yang kamu cintai. Dan di sini ada Four of Swords, mungkin kamu mengalami pengabaian, dia abaikan kamu. Kamu ngerasa dia nggak peduli sama kamu, silent treatment di sini. Oke, dan ada energi dari the strength energy. So di sini cukup kuat tentang bagaimana kamu ingin menaklukkan situasi.
Dengan segala cara, inner power, kamu berusaha dengan kekuatan kamu untuk bertahan. Bertahan untuk tidak ada legalitas divorce, meskipun kalian tidak saling bicara. Kamu mencintai dia. Di sini ada love unconditionally dari pihak kamu. Ya, jadi kuat sekali cinta kamu dan kamu ingin bertahan. Kalaupun sudah ada legalitas di sini, kamu akan melakukan segala cara menaklukkan dia dengan inner power kamu, kekuatan kamu. Dengan segala cara kamu akan bertahan untuk tidak berpisah sama dia, meskipun kalian sudah terlihat jauh sekali. Oke? Oke. Kita lihat energi dia. Dia stuck dengan kamu, iya. Dia stuck di sini. Oke, dia stuck. Situasinya dia masih mencintai kamu, tapi ya dia stuck. Dia tidak bisa melakukan apapun di sini. Dia menyesal. Dia menyesal untuk untuk semua yang terjadi. Dia selalu memikirkan kamu. Bahkan orang di sekeliling dia, di circle dia, itu selalu mention tentang kamu. Dia sangat menyesal. Kenapa perpisahan ini harus terjadi? Kenapa masa jeda harus terjadi antara kamu dan dia? Dia tidak pernah berhenti memikirkan kamu. Dia stuck di sini. Dan energi dari the sun energy. Ada momen dia bersyukur mengenal kamu. Ada momen dia merasa kamu adalah anugerah yang dia miliki dari pencipta kita. Ada momen dia sadari bahwa pertemuan kalian memang bukan hal yang disengaja, karena memang sudah direncanakan untuk kalian bertemu, untuk memulihkan dirinya. Mungkin sebelum ketemu kamu, dia seorang yang penuh dengan kepahitan, punya masa lalu yang pahit. Dia bersyukur sekali bertemu dengan kamu, karena kamu banyak membawa perubahan dalam kehidupan dia. Beberapa di antara kalian memang ada anak di sini dan cukup kuat dia stuck dengan penyesalan dia. Karena di sini hidup sendiri memang bahagia, tapi kayak nggak sempurna aja, kayak nggak lengkap aja. 9 of Pentacles di sini. Dia ngerasa kayak ada yang kurang tanpa kamu. Dia bahagia, tapi rasanya kayak sayur kurang garam begitu. Rasanya tuh aneh aja. Padahal dia bahagia, tapi dia rasa kayak kurang aja. Makanya setelah kalian masa jeda, sepertinya dia merasa bahwa inilah penyesalan dia. Dia nggak merasa benar-benar bahagia gitu. Jadi kayak akhirnya dia mulai belajar bersyukur ketika dia rasa kehilangan kamu. Akhirnya dia mulai belajar bersyukur untuk kehadiran kamu dalam hidup dia. Di sini terlihat jelas bahwa dia menyesal sudah abaikan kamu. Kamu pernah memulai komunikasi tapi kayak dia nggak peduli gitu. Itu dia menyesal untuk semua tindakan dia. Makanya orang-orang di circle dia selalu ngasih tahu tentang kamu, kabar kamu, itu dia senang sekali gitu loh. Rasanya tuh kayak senang aja gitu. Dia tahu kabar kamu dari orang-orang sekitar dia, circle-nya dia. Oke? So kalau kamu tanya apakah dia mencintai kamu, kehadiran kamu memulihkan kehidupan dia. Kebahagiaan dia tidak sempurna tanpa kamu. Sekarang silahkan simpulkan sendiri dia bahagia atau enggak sama kamu. Oke?
Sekarang kita lihat lagi arti hadir kamu. Di sini ada Nine of Wands. Nine of Wands ini kayak dia punya rasa bahwa dia akan melakukan apapun dalam ketakutan karena ada tekanan. Menurut dia, kamu udah gak mau lagi sama dia. Jadi dia rasa kayak semua perjuangan dia hanya akan membawa dia pada tekanan bahwa kamu gak akan mau terima dia lagi. Dan dia takut di sini ketika menerima kenyataan bahwa perjuangan dia gak akan berhasil karena kamu pasti tolak dia. Dan kenapa dia merasakan ini? Karena ini situasi karma. Dia meninggalkan kamu dan akhirnya terlihat kamu sudah jauh pergi meninggalkan dia. Terlihat kalian seperti tidak seiring sejalan di sini. Mungkin awal masa jeda kamu sama dia adalah karena dramanya dia dan akhirnya kalian berpisah di sini. So dia kayak takut gitu, anxiety gitu lah, dia panik gitu. Ketika dia sadari ternyata tindakan dia itu membawa penyesalan. So dia lagi jalani situasi karma, iya. Dia lagi jalani situasi karma. Penuh dengan kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Ini dia. And then di sini ada Queen of Swords. Dia mikirin kamu, nggak berhenti. Dia terus mikirin kamu. Makanya di sini ada ini ya. Dia punya bottom of the deck. I cannot stop thinking about you. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Kenapa? Dia menyesal. Dia mikirin kamu, mulai mengkritisi kamu, mulai melihat kembali kenapa sih hubungan kalian tuh nggak sama-sama lagi. Kemudian dia lihat kamu udah jauh pergi, tinggalin dia. Dia udah jauh banget di belakang kamu. Kamu udah fokus sama hidup kamu. Kamu udah punya cara menjalani hidup kamu. Sih kayak dia ngerasa kamu udah nggak cinta lagi sama dia. Semakin dia pikirin, semakin takut dia. Ini dia, Nine of Wands. Semakin dia rasa kayak kayak mikirin kamu itu sesuatu yang membuat dia jadi panik gitu loh. Dia nggak bisa bayangkan kalau di masa depan dia nggak bisa sama kamu lagi. Itu ketakutan buat dia dan penyesalan di sini. Dan di sini dia masih ingin bertindak, tapi dia masih mengamati kamu dari jauh. Kemudian dia sudah kangen sama kamu. Dia merasa kehilangan kamu di sini. So dia akan bertindak untuk tindakan dia, terutama untuk speak up di sini. Oke, Scorpio. Kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, sangat berarti. Dia nggak bisa berhenti mikirin kamu. Bahkan dia ingin merasakan situasi kebersamaan kalian kembali seperti dulu. Itu dia rindu banget situasi-situasi yang sudah terjadi di masa lalu antara kamu dan dia sebelum berpisah. Oke. Jadi kamu sangat berarti untuk dia. Dia takut kehilangan kamu. Dia mau bertindak di sini. So, perpisahan kamu sama dia itu kayak ujian gitu loh. Teruji tentang betapa kamu tuh begitu penting, begitu berarti untuk dia. Dia bahagia tapi kayak nggak sempurna di sini, Nine of Pentacles. Dia takut di sini, hidup penuh dengan ketakutan ketika dia bayangkan kamu nggak ada di masa depan dalam hidup dia. Itu dia takut sekali membayangkan itu. Dia menyesal di sini, stuck di sini. Semakin banyak dia berpikir tentang kamu, semakin takut dia di sini. Dan sehingga membuat dia bertekad untuk berjuang kembali sama kamu, untuk menaklukkan kembali hidup dia, untuk bisa jalani bersama dengan kamu. Oke? So, Scorpio, kalaupun kamu sudah berusaha untuk mencari cinta baru, kalian masih berputar di situasi karma.
Di sini ada the justice di awal energi kamu. Jadi ini situasi karma. Kalau kamu ngerasa, udahlah aku mau cari aja cinta baru, itu nggak bisa, karena gini, kamu akan susah untuk memulai, karena kamu memulai tanpa rasa, tanpa hati, tanpa koneksi dengan orang lain, hanya karena kamu pengen move on. Jadi nanti cinta baru kamu itu jadi pelarian aja, hanya untuk ngebuktiin sama dia bahwa kamu bisa hidup sendiri. Karena di sini situasi karma masih temuin kamu sama dia. Oke? Sekarang kita lihat dari oracle energi untuk Scorpio. My darling angels, please clarify, please clarify. Scorpio energi, arti hadir Scorpio untuk pasangan Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Januari 2022. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Januari 2022. Thank you, thank you, thank you. Ini saran ya, bukan nasihat ya, karena saya bukan penasehat. Ini saran. Mau ikut, sorry ya berisik, mau ikut syukur, nggak mau ya sudah gitu. Ini saran, bukan nasihat. Jadi kalau ada yang komen nasihat, kayaknya enggak. Ini saran aja. Ya, semua orang punya free will, kebebasan untuk nentuin jalannya. Dan saya bukan siapa-siapa yang nasihatin orang, ya. Jangan bilang nasihat. Ini cuma saran, ya. Di sini ada Six Chakra Archangel Metatron. Archangel Metatron itu ada di cakra ke-6 yang jaga mata batin kita. Jadi mata batin kita itu warnanya ungu nila. Malaikat tertinggi yang menjaga Archangel Metatron, sayapnya warna-warni. Kalau Archangel Michael kan dia warnanya golden. Kalau Archangel Raphael kan dia warnanya hijau. Kalau Archangel Gabriel dia warnanya putih, ya kan, sayapnya. Kalau dia warna-warni kayak pelangi. Archangel Metatron, dan dia punya sayap ada 6, tidak 2. Jadi malaikat itu fisiknya tuh ada juga yang ekstrim, jadi dia nggak sama kayak bentuk manusia kayak di negeri dongeng gitu, cerita-cerita tentang malaikat bentuk-bentuknya. Ada malaikat yang hanya punya kepala dan dia punya sayap ada 6. Itu Archangel Metatron, ya. So ini dan dia punya badan itu ada lingkaran cincin yang nggak bisa saya jelasin. Itu yang saya lihat. Jadi dia ini penjaga mata batin kita dan mengkoneksikannya kepada divine guidance kita. Atau memang bisa jadi dia divine guidance atau archangel atau guardian angel kamu gitu loh. Jadi ini tergantung dari energi masing-masing orang ya yang terkoneksi sama dia. So ini tentang melihat sesuatu dan bisa membedakan antara negatif dan positif, yin and yang selama menjalani hidup. Kamu harus bisa, ini saran untuk kamu harus bisa paham bahwa ketika menabur karma baik, kamu akan menuai karma baik. Kamu harus benar-benar bisa membedakan antara energi positif dan negatif yang akan kamu ambil. Ini hubungan masih bisa diselamatkan, masih bisa bekerja kembali kalau kamu mau. Tapi kalau kamu nggak mau, kamu mau cari cinta baru, karena di sini kamu berusaha untuk speak up tapi kamu diabaikan. Akhirnya kamu berpikir bahwa kamu harus menaklukkan hidup kamu untuk mendapatkan cinta baru. Tapi yang terjadi di sini ada the tower moment, so kamu harus selesaikan masalah kamu sebenarnya. Karena jangan lagi ada di perputaran karma. See?
So ini tentang membedakan energi positif dan negatif. Untuk ngambil keputusan dengan kesadaran bahwa akan ada karma yang cepat terjadi yang akan kamu bayar atau kamu tuai. See? Oke. Archangel Metatron. Cantik sekali warna sayapnya. Bottom of the deck. Di sini ada door to value. Door to value itu tentang kualitas, nilai-nilai. Jadi kita kan kadang ngelihat, oh kita harus ngelakuin A, B, C, D, E, F, G tanpa melihat kualitasnya, value-nya dalam hubungan, bareng jalannya. Tapi hidup udah masing-masing. Ada lagi yang ya udah masing-masing, udah gak seiring sejalan, padahal tinggal bersama. Kelihatannya tinggal bersama, tapi udah gak seiring sejalan. Udah beda jalur. Nah, ini sarannya tentang perhatikan kualitas kebersamaan. Jaga waktu-waktu kebersamaan, kualitas komunikasi. Itu juga perlu. Semua mungkin perlu liburan bersama berdua aja gitu loh. Semua kualitas waktu bersama, komunikasi di sini perlu lagi ditingkatkan untuk bisa seiring sejalan, karena kamu udah jalan sendiri gitu loh, dan dia kayak nunggu waktu yang tepat untuk bisa deketin kamu lagi atau mulai komunikasi sama kamu lagi, dan dia takut untuk komunikasi sama kamu atau kontak kamu, apalagi kalau yang belum menikah. Ini yang menikah aja tinggal bersama nggak saling ngomong gitu loh, nggak ada komunikasi. Apalagi yang belum menikah, ini kayak dia takut telepon kamu, takut komunikasi sama kamu, karena dia jalani situasi karma. So dia pengen banget ketemu kamu untuk nebus kesalahan dia, tapi dia takut kamu abaikan dia karena dia pernah abaikan kamu. So ini door to value, lihat kualitasnya. Kamu bisa menguji cinta dia, kamu bisa menguji keseriusan dia, kamu bisa menguji kesungguhan dia. Kamu akhirnya tahu dia takut kehilangan kamu, dia mikirin kamu di sini. Akhirnya kamu tahu besarnya cinta dia untuk kamu. Dia menyesal di sini. So di sini door to value. Lihat kualitas diri orang itu yang terkoneksi sama kamu atau kualitas hubungannya. Layak nggak hubungan ini dipertahankan? Menurut saya layak ya. Tapi ya itu keputusan kamu. Ini cuma saran. Apalagi di sini ada Archangel Metatron. Jangan pakai perasaan kamu kalau udah baper. Jangan pakai pikiran kamu kalau udah negative thinking. Pakailah intuisi kamu untuk mengambil keputusan. Oke? Karena ada situasi karma yang ngikutin di sini. Jadi hati-hati. Kita lihat saran dari Angel Healings untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. My darling angels, please clarify. Energi Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk arti hadir Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus di Januari tahun 2022. Please clarify. Thank you. Okay, Scorpio. Visualize success. See yourself doing well in this situation and have faith in positive outcome. Jadi cara kita untuk memvisualisasikan kesuksesan kita di masa depan, kita lakukan di hari ini. Contoh ya, misalnya gini. Pastikan dulu, ini saya translate dulu ya. Lihat diri kamu sendiri. Pastikan diri kamu sendiri melakukan hal yang benar, hal yang baik.
untuk situasi yang kamu hadapi saat ini, dan gunakan keimanan kamu bahwa apapun yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil yang positif di masa depan. Jadi kayak orang, contohnya tuh kayak orang yang bertindak dan dia berpikir jauh ke depan, jangka panjang. Contoh, mungkin hari ini kamu bertengkar sama dia, tapi ketika kamu lihat ternyata dia tulus mencintai kamu, cintanya teruji, dia takut kehilangan kamu, dia menyesal, dia nggak merasa bahagia tinggal sendiri, jauh dari kamu, dia mikirin kamu. Akhirnya teruji kan, kalau dia sungguh-sungguh sama kamu, nggak mau kehilangan kamu. Nah, berpikirlah bahwa kedepannya hubungan kalian akan sukses, nggak akan kayak situasi saat ini. Nah, itu makanya mesti pakai intuisi. Di sini ada Archangel Metatron. Itu kenapa harus dilakukan, jangan sampai nanti kamu juga menyesal. Karena di sini ada situasi karma. Jangan sampai nanti kamu menyesal, kamu tinggalin dia dan kamu cari cinta baru, ternyata cinta baru itu hanya sebagai pelampiasan kamu, dan akhirnya kamu pengen balik lagi sama pasangan kamu, dan akhirnya situasi hubungan kalian, aduh sorry banget ya berisik, akhirnya situasi hubungan kalian itu udah kayak benang kusut, susah banget diurainya dan susah banget untuk kembali lagi. Mumpung ini masih belum ada orang-orang lain, masih kalian berdua aja, belajarlah memecahkan masalah, bukan mengakhiri hubungan, tapi mengakhiri masalahnya, memecahkan masalahnya. Bottom of the deck, Goddess, express your divine feminine energy, embracing its magical intuition and nurturing qualities. Ini Goddess ini kayak divine guidance kita. Beberapa terkoneksi dengan divine guidance-nya, dan kekuatannya adalah energi divine feminine. Mungkin juga karena kamu kan Scorpio, so kamu divine feminine, gunakan intuisi kamu, apa yang kamu rasakan di sini untuk membuat magical atau keajaiban. Untuk magical, keajaiban atau sesuatu yang mustahil sebenarnya terjadi, tapi bisa terjadi karena intuisi kamu menuntun kamu dengan cara yang sangat lebih lebih berkualitas di sini. Kayak intuisi kamu akan bawa kamu pada jalan keluar yang harusnya kamu jalani. Jadi nggak akan salah memilih atau nggak akan salah berjalan, karena intuisi kamu akan arahin kamu kepada perbuatan-perbuatan baik atau karma baik, begitu. Saya lebih melihat di sini ini hubungan masih bisa sekali untuk diperjuangkan. Seandainya kamu nggak terlalu keras, seandainya dia bisa mengekspresikan betapa dia menyesal tentang kehilangan kamu, tentang tindakan dia. Oke. So Scorpio, itu dari saya. Happy New Year 2022. Semoga lebih baik dan semoga kamu lebih bisa percaya sama intuisi kamu. Ya. Kalau kamu jalan sesuai intuisi kamu, di sini hubungannya pasti ada kesempatan lagi. Itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.